Saudara Beton, selamat malam. Beton. Panda. Pandangan pertama kamu seperti banci. Ya, halo Bang, silakan bernarasi. YOTVP membuat Tuhan baru, silakan. Ya, baik. Ini kan berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 36. Siap. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ayat ini kan latar belakangnya dari ayat 14 ya. Nah, sebenarnya latar belakangnya dari ayat 1. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tercurah Roh Kudus itu, itulah munculnya khotbah Petrus. Karena untuk menggambarkan alasan mengapa dicurahkannya Roh Kudus. Di ayat 14, saya langsung potong ya ke ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini," katanya ya. Terus saya lompati ke ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, jadi dengan jatuhnya dengan tercurahnya Roh Kudus ke atas umat-umat Kristen pada di Yerusalem, maka dia mengatakan begini di ayat selanjutnya, di ayat 23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah." Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 27, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Terus saya potong langsung ke ayat 36. Ke ayat 36 ya. Oh, dia ke ayat 32 dulu. "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki-kakimu.' Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah,
ayat ini mengalaskannya itu berdasarkan Yesaya 53 ya, Yesaya 53 ya, saya bacakan Yesaya 53. Yesaya 53, Yesaya 52 ya, Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat. Jadi selanjutnya selanjutnya dipasang ke ayat 53, bunyinya dia akan menderita, kemudian dan seterusnya. Dia akan ditikam, dia akan diperhitungkan sebagai orang kena tulah atau kena kutuk dan seterusnya. Nah, Yesaya 52 ini berbunyi begini, Bang Zuma. Sebelum Yesus mencapai ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan, dia harus menjadi hamba yang menderita dulu. Baru setelah itu dia menjadi apa? Kristus yang diurapi. Itulah yang memenuhi nubuatan Yesus yang mengatakan mulai sekarang dalam Yohanes ya, dalam Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi inilah gambaran yang diberikan oleh Petrus, bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, dia akan naik di sebelah kanan Bapa dan menjadi raja dan menjadi Tuhan dan Mesias yang diurapi. Itu jawaban saya. Oke, Bung, kalau kamu saudara lihat itu kan ada dua keterangan. Yang pertama keterangan Lukas bercerita tentang Pantekosta. Pantekosta itu kan terjadi 49 hari setelah kebangkitan makhluk ini dari kubur. Baru disebut Pantekosta. Lalu kemudian Lukas mengutip khotbah Petrus tuh. Nah, kita lihat di data nomor 33-nya di Kisah Para Rasul itu. Di situ Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, bukan ditinggikan oleh orang Roma. Orang Roma itu bukan tangan kanannya Elohim. Kalau tangan kanannya Elohim itu yang meninggikan berarti malaikat. Berarti dia langsung diangkat ke langit. Dia bukan di atas salib. Kalau di atas salib itu Anda boleh baca di dalam Yohanes 8 nomor 28. Nah, itu baru dia ditinggikan di atas salib. Sedangkan kalau kita berbicara di Yohanes 8:28 itu kita sedang berbicara tentang pernyataan Yesus, setelah kau meninggikan anak manusia barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Tetapi yang kau salib setelah kau ditinggikan, kau tinggikan dia, kau yang meninggikan anak manusia itu, artinya bukan aku, karena kalau aku yang meninggikan aku adalah malaikat, tangan kanan Elohim. Jadi yang ditinggikan oleh manusia adalah yang disalib, yang ditinggikan oleh malaikat adalah Yesus anak Maria. Jadi dua oknum yang berbeda. Satu ditinggikan manusia, satu ditinggikan oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Makanya dikatakan yang ditinggikan anak manusia itu dibuat menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang meninggikan. Siapa dia? Orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini yang meninggikan Yesus. Yang meninggikan Yesus dalam arti kata yang meninggikan pengganti Yesus, itulah yang dijadikan mereka Tuhan bagi mereka. Nah, sedangkan ketika mereka dikatakan yang kau salib itu adalah anak manusia, kau jadikan Tuhan kamu yaitu Elohim, menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Dan Kristus, ingat di dalam Lukas 2:11, Yesus itu sudah Kristus dari bayi, bukan nanti dilantik di situ. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika orang-orang Farisi, orang ahli Torah, imam kepala mahkamah agama mendengarkan khotbah Petrus, apa yang terjadi?
mereka merasa sangat terguncang, mereka merasa sangat tersakiti. Kenapa merasa tersakiti? Karena mereka itu seakan-akan merasa dikutuk oleh Elohim, sehingga yang tadinya mereka menyembah Elohim beralih kepada sembahan baru bagi mereka. Makanya dikatakan di sana, setelah mereka mendengarkan itu, hatinya sangat katanusso. Apa artinya katanusso itu? Katanusso artinya hatinya sangat tersakiti, hatinya terasa sangat tercabik-cabik. Mereka seakan-akan disakiti begitu tajam, begitu ganas, begitu mendalam hatinya, sehingga dia mengatakan apa? Mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Disuruh bertobat kan? Disuruh bertobat dan disuruh meninggalkan angkatan jahat. Maksudnya apa? Jikalau engkau ingin kembali kepada Tuhan Elohim, meninggalkan Tuhan yang dilantik ini, maka kau harus bertobat dan tinggalkan angkatan jahat, tinggalkan orang-orang yang menyalib Yesus. Di antaranya kamu bertobat. Jangan kau masih di situ, karena kapan kau masih di situ, maka selama-lamanya kau akan menjadikan yang kau salib itu sebagai Tuhanmu. Sementara mereka adalah orang-orang bertuhan, cuman tidak percaya kepada kemesiasan Yesus, menolak kemesiasan Yesus, tapi masih menyembah Tuhan yang betul. Tapi begitu mereka gigih mau membunuh Yesus, pengganti Yesus dilantik menjadi Tuhan bagi mereka. Ingat baik-baik. Ketika orang yang dilantik ini menjadi Tuhan bagi mereka ini, mereka sebut dengan nama Yesus, maka tergenapilah sudah penyesat yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Apa orang yang disesatkan yang banyak ini? Adalah sisa-sisa atau keturunan daripada orang jahat, mengajarkan orang barat, orang Asia untuk menuhankan Tuhan lantikan tersebut. Apakah orang Yahudi menyembah kepada makhluk yang dilantik ini? Tidak. Mereka masih menyembah Tuhannya orang Yahudi sampai hari ini. Siapa yang menyembah Tuhan lantikan? Orang Roma, orang Yunani, orang Inggris, orang Portugis, orang Belanda. Mereka yang bukan kemudian pengikut Nabi Isa atau Yesus, tetapi pengikut angkatan jahat yang Tuhannya Yahudi memberikan Tuhan kepada mereka untuk mereka sembah. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 27 dan juga ayat 30. Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Nah, yang harus saudara pahami di sini adalah Yesus yang mereka lantik, dalam arti kata manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas salib, itu dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka siapa? Orang jahat. Anda harus iakan dulu itu, bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan, dibuat menjadi Tuhan untuk yang menyalib. Siapa menyalib ini? Orang tidak beriman, orang yang tidak beriman. Maka Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Silakan. Baik, tapi kita beda pandangan ya, Bang Zuma ya. Itu menurut pandangan Bang Zuma. Tetapi menurut pandangan saya, ini adalah penggenapan dari janji Yesus dalam Yohanes 18 ayat 36 ya. Yohanes 18 ayat 36 dikatakan begini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kemudian dalam Matius 26 ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi maksud khotbahnya Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ini adalah bahwa Yesus itu sekarang sudah menjadi pimpinan atau raja. Makanya dia diurapi di surga. Makanya duduk di sebelah kanan takhta Bapa. Setelah mengadakan apa? Setelah, kalau kata Ibrani 1 ayat 3 sampai 4, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, atas dasar inilah Yesus mengatakan kerajaanku itu bukan dari dunia, tetapi di surga. Nah, inilah yang membuat orang Yahudi menolak Yesus. Menurut orang Yahudi, Yesus itu harusnya diurapi sebagai raja di dunia, membawa kerajaan Israel menjadi superpower, membawa kerajaan Israel sebagai pemimpin superpower dunia yang membuat kedamaian di muka bumi. Tetapi Yesus katakan tidak. Aku itu raja di surga. Makanya dalam Matius 20 makanya dalam Matius 28 dikatakan begini. Matius 28 ayat 19. Karena itu ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Inilah makna daripada khotbah Petrus, bahwa Yesus sudah dijadikan Tuhan dan Kyrios dan Mesias Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi kerajaan Kristus inilah, karena dia sudah menjadi raja, makanya Kisah Para Rasul 2 ayat 1 tadi diterangkan, setelah Yesus menjadi raja di surga, dia memperlengkapi umatnya dengan Roh Kudus, bukan dengan pedang, tapi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengajar. Makanya Paulus mengatakan, lengkapilah, kamu adalah prajurit Tuhan. Karena itu pakailah pedang roh, yaitu firman. Makanya Roh Kudus itu adalah perlengkapan bagi umat Allah sebagai prajurit, sebagai laskar Kristus. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ketika dikatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, orang Yahudi nggak ada yang pergi. Ya, betul. Boleh saya jelaskan? Ya, tunggu. Boleh saya potong? Tunggu, sabar. Orang Yahudi tidak ada pergi. Murid-murid Yesus tidak ada yang pergi. Kenapa? Karena perintah itu hanya datang dari yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu dulu. Maka orang jahat inilah yang pergi ke seluruh dunia melakukan perintah makhluk tersebut yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Apa pembuktiannya? Yesus sekiranya dia yang memerintahkan pengikutnya ke seluruh bangsa, maka Yesus pernah mengajarkan untuk ibadah minggu, menyembah dirinya, makan babi, Natalan, tidak bersunat. Kalau sekiranya yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia itu adalah dia. Karena di situ di data 20-nya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah, berarti sudah pernah Yesus ajarkan. Sayangnya Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen, agama Katolik, Protestan, Advent, Mesianik atau apapun itu. Berarti yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi muridnya, pengikutnya bukan Yesus anak Maria. Tetapi siapa yang menginginkan manusia yang diberikan Tuhan tadi kepada siapa? Orang jahat. Siapa yang dilantik menjadi Tuhan? Iblis. Karena hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Oleh karena itulah kamu tidak mau beriman kepada Yesusku, kau tidak mau percaya kepada Yesusku, kau malah berusaha membunuhnya. Oke, silakan. Tapi aku jadikan pengganti Yesusku sebagai Tuhanmu. Kau sembahlah itu sampai kiamat datang. Kau tuhankanlah dia sampai kiamat datang, biar kau masuk ke neraka bersama-sama dengan Tuhan kau itu yang bernama Yesus. Makanya Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat. Intinya di situ, karena orang jahat ini akan menyesatkan orang lain, maka pengikut-pengikut orang jahat ini akan mencari dasar-dasar alat-alat
alibi-alibi, alasan-alasan, ilmu-ilmu untuk mereka gunakan sebagai senjata mengikutkan orang-orang lain, sama seperti mereka menyembah kepada makhluk yang dilantik kepada orang jahat. Intinya itu di situ. Orang benar siapa sembahannya? Elohim, Tuhannya Abraham, Yismail, Ishak, Yakub, Musa, Yesus. Orang jahat siapa Tuhannya? Yesus. Apa dasarnya? Yang tadi dasarnya. Makanya dibaca runut dalilnya. Apa reaksi orang-orang Farisi, orang-orang imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat? Apa reaksinya ketika Petrus mengatakan, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan, Tuhan telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang benar atau orang jahat? Orang jahat. Jadi orang jahat sudah memiliki Tuhan. Karena orang jahat ini juga percuma aja menuhankan Elohim, tetapi dia tidak melakukan perintah Elohim. Matius 23 nomor 1. Nomor 2, orang Farisi, ahli Taurat duduk di kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka, karena mereka hanya berkata tapi mereka tidak mempraktekkan. Jadi saudaraku, ketika hari ini Anda memperjuangkan ketuhanan Tuhan manusia bernama Kristus ini, Anda sedang ingin menyeret orang lain menjadi pengikut orang-orang jahat. Karena hanya orang jahatlah Sang Tuhan memberikan Tuhan-Tuhanan kepada mereka. Orang yang benar sembahannya hanya Elohim. Yesus sendiri mengatakan, hidup kekal engkau boleh peroleh dengan cara apa? Mengenal satu-satunya Tuhan. Dia, bukan yang dilantik untuk orang jahat yang kau tuhankan. Kalau Anda ikut-ikutan menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi, berarti Anda menjadi pengikut orang jahat. Makanya Yesus bertemu nanti orang-orang jahat ini yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan yang asli tidak pernah dilantik menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang palsu dilantik menjadi Tuhan. Maka ketika Tuhan palsu mati dalam kepalsuannya, ke neraka karena kepalsuannya, si penyembah Yesus palsu ini kehilangan sembahan, sehingga dia datang kepada Yesus asli. Wahai Yesus, ya paman, bukankah dulu kami bernubuat mengusir setan berpunca bagi namamu? Oi, sorry lade, aku tidak mengenal kau. Kau semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Loh, jadi yang selama ini kami sembah siapa? Yang kau sembah selama ini adalah penggantiku, yang memakai namaku, yang berpura-pura jadi aku, yang diserupakan denganku, yang dilantik Tuhanku menjadi Tuhan agar kau puas durhaka kepada Tuhanku. Maka kau menyembah Yesus yang adalah palsu. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Itu fakta, itu real. Begitu sempurna runutan data-data di dalam Bible Anda. Tapi kalau hari ini Anda mengatakan Yesaya 52, Yohanes 8, Yohanes 10, Yohana, Markus, Matius, silakan aja. Anda sedang bercumbu dengan maut. Anda sedang bercumbu dengan neraka. Anda mempermainkan diri Anda untuk digadaikan ke neraka. Kenapa? Anda sedang ingin mempermainkan Tuhan yang dilantik untuk orang-orang kafir. Ingat, yang menyalib Yesus adalah orang kafir. Yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang membenci Yesus. Yang menyalib Yesus adalah orang yang kufur terhadap ajaran Yesus. Yang menyalib Yesus adalah orang yang ingkar, tidak beriman kepada Yesus. Mereka yang menyalibkan oleh Elohim Tuhannya Yahudi dikutuk dengan cara apa? Diberikan Tuhan dari dengan merek Yesus yang mereka salibkan sendiri. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Ya untuk kamu. Kalau kami kan sudah punya Tuhan. Siapa Tuhan kami? Elohim. Kau yang menyalibkan oknum yang bernama Yesus, kau diberikan hadiah dari Tuhan Yahudi. Apa itu? Kau jadikan dia Tuhan. Di antara mereka ada yang terharu, ada yang marah, ada yang sedih. Loh, kenapa bisa begini? Kami ingin. Kalau kau mau sembuh, kata Petrus, berilah dirimu bertobat dan tinggalkan angkatan jahat ini. Orang-orang
yang menyalib Yesus oleh Petrus, bertobatlah kau, tinggalkanlah kelompokmu yang telah ingkar kepada Yesus, yang telah menyalib orang tersebut, tinggalkan. Tapi orang Kristen hari ini malah menggiring orang-orang untuk masuk kepada kelompok itu untuk menyembah kepada Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi. Mau sampai kapan kalian baru sadar? Mau sampai kapan? Al-Quran saya mengatakan sangat jelas. Al-Quran surah Al-A'raf, karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Allah pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas. Kami umat Islam memahami itu. Kenapa? Karena Islam datang belakangan untuk menyelamatkan orang-orang yang salah jalan. Al-Quran mengatakan sesungguhnya setan dan para pengikutnya melihat engkau dari tempat yang engkau tidak melihatnya. Iblis melihatmu tetapi kau tidak melihatnya. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yahudi, telah menjadikan iblis sebagai penolong, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Saya minta Anda menguraikan kepada siapa Petrus berbicara bahwa Yesus yang mereka salibkan itu dilantik untuk menjadi Tuhan. Dilantik untuk menjadi Tuhan bagi siapa? Bagi seluruh dunia atau bagi orang yang menyalib Yesus, orang-orang yang kafir terhadap Yesus? Silakan. Baik, seperti saya terangkan tadi, mengapa tadi ada kalimat Bang Zuma mengatakan sampai hari ini orang Yahudi atau orang Israel tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias yang janjikan. Itu betul. Kenapa? Karena mereka percaya kepada menafsirkan kitab Yesaya ini dalam beberapa bagian. Saya ambil contoh. 1 Raja-Raja 9 ayat 5, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Nah, bagi orang Yahudi, kalimat ini adalah bahwa kejayaan Raja Daud itu akan dipulihkan di dunia ini. Tetapi bagi Yesus, seperti yang dikatakan oleh Lukas, ya, seperti kata Lukas 1 ayat 32, dia seperti yang dinubuatkan oleh malaikat, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Nah, bagi orang Yahudi, takhta Daud itu ditegakkan di dunia ini, di Yerusalem ini, di Yerusalem di tanah Israel sekarang. Tetapi bagi Yesus tidak, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itulah makanya Petrus mengatakan ketika Yesus naik ke sorga, kemudian duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, dialah yang menjadi Mesias yang diurapi. Mesias artinya diurapi, dan menjadi Kyrio, menjadi Tuhan. Nah, bagi apa? Bagi seluruh dunia. Mengapa itu mencakup seluruh dunia? Karena dia mengutip, karena dia khotbahnya Petrus mengatakannya seperti begini di Pentakosta, di khotbah Pentakostanya di Kisah Para Rasul 2 tadi. Ketika terjadi kucurahan Roh Kudus di ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ayat 6, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kemudian turunlah bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu dan berkata dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, inilah, jadi ketika mereka berkata-kata, tetapi datang Roh Kudus itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa asal mereka yang dari Arab,
walaupun 11 murid Yesus ini berkata-kata dalam bahasa Yudea, tetapi mereka orang dari Arab, dari Pamfilia, dari Irak, dari Persia, dari Media, dari Elam, semuanya memahami. Kenapa? Karena diterjemahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menerjemahkan setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh apa? Murid-murid Yesus itu. Itulah makanya Yesus katakan di ayat 1. Di ayat 1 dikatakan begini. Di ayat 7. Pasal 1 ayat 7. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah makanya Roh Kudus itu membawa murid-murid Yesus terpencar keluar semua mengabarkan Injil. Ada yang sampai ke Roma, ada yang sampai ke Turki, ada yang sampai ke Persia, Iran, ada yang sampai ke Irak. Bahkan itu. Jadi kerajaan Kristus itu, karena Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku adalah berasal dari surga. Nah, dia artinya menjadikan alam semesta ini adalah kerajaannya. Makanya Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Jadi kerajaannya itu bukan hanya mencakup di bumi saja, tetapi mencakup bumi dan di surga. Itu jawaban saya. Jadi mengapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu harus menjadikan Israel sebagai superpower yang membawa kedamaian di dunia. Tetapi Yesus menolak definisi tersebut. Dia mengatakan, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, tetapi kerajaanku berasal dari surga. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, kemudian turun Roh Kudus, Petrus langsung mengkhotbahkan bahwa kecurahan Roh Kudus itu tandanya bahwa Yesus telah diurapi di surga, menjadi raja di dunia dan di surga. Itu jawaban saya. Oke. Jadi, Bung, yang terpenting pesan saya udah nyampe dulu. Yesus dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Itu dulu. Yang kedua yang perlu saudara pahami dalam kerangka berpikir sebagai seorang kristologi, Yesus harus Anda dudukkan secara historis ketika dia sebagai guru dan muridnya sebagai audiens pada saat itu, sebagai orang yang mendengar kala Yesus mengajar. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa ketika dia ingin ditangkap di Lukas 22, 53, 52, 53, datanglah orang-orang algojo ingin menangkap Yesus, dan Yesus berkata apa? Sangkamu aku ini penyamun, penjahat, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang, padahal engkau selalu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi, catat kalimat terakhir, tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Satu ya, satu. Yang kedua, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Saatnya dunia dihakimi. Dunia, bukan hanya Yerusalem. Saatnya dunia dihakimi, dan saatnya kuasa dunia, penguasa dunia akan datang dan dilemparkan keluar. Dua, saatnya dunia dihakimi, dan saatnya juga sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Saatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah Yesus, dan berkata akulah Kristus. Kristus palsu, 24-nya, atau Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda dahsyat, di antaranya tadi yang di Pantekosta itu, hari Pantekosta, tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan
Tujuannya untuk apa? Titik 2. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Panjang kali. Catat itu. Jadi kalau Anda hari ini merasa belagak, itu karena sudah dinubuatkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang ketiga. Yang keempat, Yesus mengatakan ketika dia kecewa demi kekecewaan terhadap umatnya, yaitu Bani Israel. Apa kata Yesus? Matius 23 nomor 39. Mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi, sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Jadi selama dia terangkat ke langit, sampai muncul orang-orang yang mengaku Yesus, makhluk-makhluk mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Karena kau tidak akan melihat aku lagi. Dan siapa itu? Ya kan dia udah bilang, saatnya sudah tiba. Kuasa kegelapan sudah tiba. Penguasa dunia sudah tiba. Sekarang. Maka oleh karena itulah Petrus berkhotbah. Apa? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa dia dijadikan Tuhan? Untuk orang-orang jahat. Orang-orang jahat setelah menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sembahannya, apakah diam? Tidak. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada upaya-upaya yang mereka lakukan, perangkap-perangkap yang mereka buat untuk menyesatkan dunia manusia sampai di akhir zaman. Salah satu korbannya saudara saya. Kenapa kemudian saya mengatakan Anda adalah salah satu korbannya? Tuhan itu maha suci. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan bisa melakukan apa saja dalam hal penciptaan. Tapi anak orang Anda tuhankan, makhluk yang kedua dari kubur dan Anda tuhankan. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja, maksudnya siapa orang pilihan ini? Murid-muridnya. Bisa disesatkan oleh Yesus palsu, apatah lagi Kristen yang di luar daripada mereka. Mereka dari nenek moyangnya suka makan babi, tidak bersunat. Begitu datang ajaran dari barat, ya terima, karena pas. Kenapa mereka sulit untuk mengikuti Torah? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan Torah meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, mereka akan menempati tempat terendah. Sebaliknya, siapa yang mengajarkan orang lain untuk melakukan segala. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku, bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah
fokus kepada data nomor 6-nya. Tapi kuncinya ada di data nomor 3. Bahwa anak yang telah lahir itu akan melakukan sesuatu yang dahsyat bagi Yerusalem. Apa itu? Seperti apa yang dilakukan oleh Gideon, Raja Yehuda. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Menyelamatkan kemudian bangsa Israel dari serangan penjajah Midian. Baca nomor 3-nya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, sama seperti pada hari kekalahan Midian. Pertanyaannya, apakah Anda tahu bagaimana sejarah kekalahan Midian setelah dia ingin menaklukkan kemudian bangsa Israel? Gideon hancur lebur di tangan Gideon. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Apakah Yesus bisa mengusir Romawi? No. Justru Yesus dieksekusi mati oleh Romawi. Berarti bukan dia yang telah lahir di Yesaya 9. Ini aja salah satu bukti kepatalan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan Yesus yang dilantik Tuhannya Yahudi sebagai Tuhan. Mereka akan melakukan propaganda-propaganda, tipuan-tipuan, tata cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terlebih dahulu dengan tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu, sama seperti yang dilakukan oleh pengikut-pengikut angkatan jahat akan melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Seperti ketika Anda bersaksi Yesaya 9 itu adalah untuk Yesus. Saya uraikan kepada saudara. Kalau Anda melihat data 9 ini, Yesaya 9 nomor 6 yang saya katakan tadi, nomor 3-nya, di situs dikatakan sama seperti sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Anda lihat cerita yang ada di Hakim 6 nomor 1. Bagaimana Gideon menyelamatkan kemudian Yerusalem, orang-orang Israel, orang-orang yang hidup di bawah kerajaan Yehuda, menang atas Gideon. Bagaimana kemudian tentara pasukan Midian ini hancur lebur melalui tangan Raja Gideon. Nah, Tuhan menubuatkan anak yang lahir ini melakoni lakon yang sama. Siapa dia yang sama dengan Gideon? Hezekia. Bagaimana Hezekia? Anda baca kemudian kitab 2 Raja-Raja 18, 19, 2 Raja-Raja 18, tepatnya di nomor 13-nya. Anda baca di situ dengan seksama, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hezekia, majulah Sanherib. Apa yang dilakukan kemudian? Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Siapa yang kemudian menghancurkan dia? Baca 2 Raja-Raja 19 nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hezekia mengatakan, beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib ini, Raja Asyur ini, telah kudengar. Zaman Yesaya memerintahkan kemudian orang datang kepada Raja Hezekia. Hei Raja Hezekia, Yesaya bin Amos telah bernubuat dan melihat penglihatan ente akan menang terhadap siapa? Asyur. Sama seperti ketika Gideon menang atas siapa? Midian. Maka Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 19 nomor 29 sampai 30. Apakah benar itu terjadi? Terjadi. Hezekia kemudian menghancurkan pasukan Asyur. Itu pasti itu. Maka pada kesimpulannya, raja yang kemudian dinubuatkan Yesaya 9 itu bukan Yesus, tapi raja yang sama dengan Gideon, yaitu Hezekia. Itu yang perlu Anda pahami, supaya Anda itu menyadari, oh ternyata memang agama saya menggiring saya selalu melakukan kesaksian-kesaksian dusta.
Selalu melakukan kesaksian-kesaksian palsu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Saya simpulkan kepada saudara, Anda melihat kisah yang terjadi terhadap Gideon ketika kemudian dia menyelamatkan orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem dari Midian. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Gideon berhasil membunuh 120.000 pasukan daripada Midian. Catat itu. Maka kemudian Hizkia juga menghabiskan pasukan Asyur sebanyak 185.000. Yesus apa yang dilakukan? Maka yang disebut Raja Damai, Theos yang kekal, Eloa yang perkasa, itu adalah Hizkia, bukan Yesus. Dari sini saja sudah ketahuan bahwa penyembah makhluk yang dilantik Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan keteteran mencari judul. Keteteran mencari judul. Kalian akan semakin habis dibuat oleh data-data yang kalian tunjuk sendiri. Jadi kalau hari ini Anda membuat, oh ini kan begini, ini kan begini Bang Suma, ini kan begini Bang Suma, ini kan begini Bang Suma. Itu cara Anda, itu trik yang memang harus Anda lakoni dan Anda ajarkan kepada orang lain agar banyak menjadi pengikut. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Kalian harus membantu si iblis agar mendapatkan pasukan lebih banyak masuk ke neraka. Menyesatkan banyak orang. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Untuk apa bang Yesus? Untuk menyesatkan banyak orang. Sudah jelas-jelas Yesus adalah Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dibuat untuk orang apa? Orang kafir. Karena yang menyalib Yesus adalah orang kafir. Yang menyalib Yesus adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Orang-orang yang membenci Elohim. Orang-orang yang memusuhi Elohim. Ketika Elohim mengatakan, inilah anakku yang begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya muncul, apakah penyalib Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus? No. Berarti apa hukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Binasa. Apa pembuktian binasanya? Tuhan memberikan yang mereka salib sebagai pengganti Yesus sebagai Tuhan mereka. Binasa enggak nanti orang-orang yang menuhankan itu? Binasa. Kenapa? Karena mereka menuhankan selain Elohim. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, memperoleh mati yang kekal. Yang menyalib Yesus orang percaya kagak? Tidak percaya. Apa hukumannya? Kematian kekal. Bagaimana caranya? Dia dikasih sembahan baru, supaya dia masuk ke neraka bersama dengan iblis. Sederhana kok itu, sederhana. Tapi kita hargai. Kita hargai. Kenapa? Iblis tidak akan mungkin tenang membiarkan anak keturunan Adam masuk ke surga. Nggak mungkin. Mereka punya pasukan-pasukan yang sudah mereka jerat dengan tipu daya untuk kemudian menjadi pasukan pahlawan-pahlawannya di tengah-tengah manusia, agar dia menjadi corong yang mengajak manusia kemudian dengan ilusi yang ada, halusinasi yang ada, janji-janji kosong yang ada, bahwa mereka akan mati dan masuk ke dalam surga. Coba. Jadi pada kesimpulannya, Bung, andai saja yang menyalibkan Yesus atau yang berbicara dengan Yesus pada saat itu, atau yang berbicara dengan Petrus pada saat Petrus berkhutbah adalah orang non-Yahudi, artinya orang-orang yang tidak memiliki sembahan atau ateis, maka wajar diberikan kemudian sembahan baru bernama Yesus. Tapi masalahnya bukan itu. Yang menyalib Yesus itu ahli Taurat, orang Farisi, terlibat mahkamah agama. Masalahnya bukan itu.
Mereka sudah punya Tuhan yang mereka kenal dari nenek moyang mereka, yaitu Elohim. Tetapi karena kejadian mereka menyalib orang yang tidak bersalah ini, mereka kemudian dihukum dengan diberikan sembahan baru. Makanya apa yang terjadi? Hati mereka sangat tertusuk, sangat tersakiti, terhujani dengan kesakitan. Ketika dikatakan, Yesus yang kau salibkan itu oleh Elohim Tuhanmu menjadikan Tuhan untukmu, si Yesus. Mendengar itu mereka sangat tersakiti. Hati mereka sangat tersakiti dan tersengat sekali. Maka mereka datang kepada Petrus. Terus apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Lah, kalau menyembah Yesus, Tuhan yang diberikan kepada mereka itu adalah jalan benar, kenapa harus bertobat? Kenapa harus meninggalkan? Setelah dikasih Tuhan bernama Yesus, kenapa harus meninggalkan Yesus lagi? Tinggal aja di situ. Kalau menuhankan Yesus adalah sebuah keselamatan, kenapa dia disuruh bertobat? Kalau menuhankan Yesus adalah sebuah keselamatan, kenapa dia harus meninggalkan angkatan jahat yang sudah dihadiahi Tuhan Yesus? Pikir itu, Bung. Pikir. Kenapa orang-orang yang dikasih Tuhan malah mau keluar dari sana? Malah mau berhenti dari angkatan itu? Kenapa mesti harus keluar? Kenapa harus meninggalkan angkatan jahat yang menyalib Yesus itu? Kenapa? Karena itu adalah kutukan. Tapi hari ini, saudara Kristen malah bangga memperlihatkan simbol salibnya. Malah bangga mempertontonkan lambang salib di rumah ibadahnya. Malah bangga mempertontonkan salib di rumahnya, di kalung lehernya. Padahal orang-orang yang menyalib Yesus justru malu dengan salib itu. Malu dengan salib itu. Sehingga dia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Bertobat. Dan berilah dirimu kemudian diselamatkan dari angkatan jahat itu. 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, justru orang asing dari TKP melantik, menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang resmi. Halilintar. Kenapa bisa demikian? Izinkan saya 1 menit. Anda boleh baca kemudian di dalam Wahyu 12 nomor 9. Kenapa bisa orang-orang di luar Yahudi justru menerima Tuhan yang adalah kutukan bagi orang Farisi? Karena Tuhan sendiri memang sudah mencanangkan kesesatan itu terhadap orang-orang yang sesat. Anda boleh lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9. Apa yang diterangkan di sana? Dan naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis atau Satan, yang telah menyesatkan seluruh wilayah Romawi, dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu iblis ular tua dilemparkan ke bagian Romawi. Itu dalil. Makanya dikatakan ekumene. Ekumene itu adalah persatuan gereja-gereja. Disitulah iblis ular tua itu dilemparkan. Itu fakta, itu real. Maka jangan heran kalau dari sanalah kemudian Roma mula-mula mencanangkan, mentuhankan Yesus yang adalah Tuhan lantikan, Tuhannya Yahudi untuk orang-orang sesat atau orang-orang kafir yang membenci Yesus. Baca itu, Bang. Ekumene adalah persatuan gereja-gereja yang ada kemudian di mana? Di kerajaan Romawi. Ekumene itu adalah kerajaan Romawi. Itu makanya adalah gereja ekumene atau persatuan ekumene atau ini ekumene. Ekumene itu kekaisaran Romawi atau wilayah Romawi yang dihuni kemudian oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Ekumene adalah belahan bumi yang diisi oleh orang-orang Yunani dan orang Romawi. Disitulah iblis dilemparkan kemudian. Sekira begitu, saudara. Masih ada lagi? Sedikit lagi ya, terakhir ya, Bang Zuma. Silakan. Betul yang dibilang ya. Betul yang dibilang Bang Zuma itu bahwa kenapa Yesaya 9 itu mengambil peristiwa penjajahan Midian dan Asyur itu sebagai kuk yang sangat berat. Saya baca dulu ya di ayat 2, 9 ayat 2.
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah bersinar. Engkau sebab ayat 4 langsung ya saya bacakan ayat 4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat sepenindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalan di Midian. Mengapa Yesaya mengambil analogi penjajahan Midian, mengambil analogi penjajahan Asyur sebagai beban yang sangat menindas dalam Yesaya 9 ayat 4 ini? Gandar kuk yang menekan, gandar yang di atas bahunya, tongkat sepenindas. Jadi ada 3. Nah, telah kau patahkan. Nah, jadi mengapa itu memang seperti itulah dosa, Bang Zuma. Di mana ayatnya? Saya bacakan ayatnya mengenai betapa sadisnya dosa itu. Itulah yang mau dipatahkan oleh Yesus. Makanya Yesus bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, tetapi dari dosa. Di mana ayatnya betapa jahatnya, betapa susahnya dosa. Mazmur 38 ayat 5. Ya, Mazmur 8 ayat 35. Saya bacakan ya, Mazmur 8 ayat 35. Sebentar Bang Zuma, handphone saya udah lelet. Mazmur berapa? Sebentar. Oke, sudah. Mazmur berapa? Sebentar. Mazmur 38 ayat 5. Alamak. Ya, Mazmur. Lanjut. Nah, betapa susahnya itu dosa, betapa menindasnya dosa. Ayat 4 dari 4 ya saya baca. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Jadi dosa itu kesalahan itu menimpa kepala kita itu terlalu berat, seperti beban yang berat bagiku. Luka-luka berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Nah, jadi beban itu, luka-luka itu menggambarkan bagaimana dosa itu begitu menekan orang manusia berdosa. Kemudian Yesaya 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Ya. Kemudian dalam Mazmur 40 ayat 13. Mazmur 40. Sebab malapetaka menyentak aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihatnya. Jumlahnya lebih banyak dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku hancur. Kemudian ratapan 1 ayat 14. Segala pelanggaranku merupakan kuk yang berat. Tangan Tuhanlah yang menjalinnya. Semuanya itu ditaruh di atas bahuku, sehingga kekuatanku lumpuh. Nah, itulah makanya Yesus mengatakan, dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan mengambil kuk kita, yaitu dosa dan kesalahan kita, dan Dia akan memberikan kuknya yang ringan dan yang menyenangkan, ya. Nah, makanya Yesus datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari dosa, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, seperti yang kata Ibrani tadi, ya. Seperti yang kata Ibrani tadi di dalam Ibrani 2 tadi. Itulah sebab ayat 15, 2 ayat 15, ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Ibrani 2 ayat 15 menggambarkan bagaimana maut itu menindas kita, memperhamba kita. Makanya dibilang karena takutnya terhadap maut. Jadi manusia itu sebenarnya takut terhadap maut, bukan takut terhadap penjajahan yang lain-lain. Nah itu. Nah makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 53 dikatakan begini. Itulah cara Yesus membebaskan kita. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita yang fana ini itu adalah beban berat.
Karena itulah kita harus apa? Diselamatkan dari tubuh yang dapat binasa. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Bukan menjadikan Israel sebagai apa? Negara superpower, bukan. Tapi karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itulah makanya Yesus katakan, Paulus katakan dalam Galatia 3:13, Yesus menjadi kutuk karena kita. Kemudian Petrus mengatakan, dia menanggung dosa di kayu salib dan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kemudian 1 Korintus mengatakan, ia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Kenapa? Karena ayat 56 ini, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Bang Zuma, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu Bang Zuma, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Terima kasih Bang Zuma, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bang atas perjuangan saudara. Saya menghargai itulah kepercayaan, itulah keyakinan. Saya menghargai itu. Begitu gigih saudara memperjuangkan. Tetapi ingat, tak ada penggenapan yang dilakoni oleh kehidupan manusia di atas muka bumi ini selain yang dilakoni oleh Kristen hari ini ketika dikatakan penyesat memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu pasti ada dalam nama Yesus. Itu dulu. Jadi kalau Anda sedang memperjuangkan dengan tertati-tati mengambil data, contoh kenapa saya Anda katakan tertati mengambil data. Kalau Anda melihat di Mazmur 38 tadi, endingnya di 21-22, di situ kalau Anda mengatakan Yesus, itu sangat miris, sangat menyakitkan itu. Oleh karena itu saya kaget ketika Anda membawa data itu, dan itu seakan-akan untuk Yesus. Nah, Anda harus melakukan upaya seperti ini memang untuk memperjuangkan ajaran yang Anda bawa. Tapi bagi kami, seindah apapun ajaran yang Anda bawa, keselamatan, menyamalkan orang, nebus dosa, sengat maut, bla bla, tapi semua itu cuma teori di atas kertas doang. Orang Kristen masih menderita, orang Kristen masih bermatian, orang Kristen masih bermaksiat. Apa yang sesuai dengan kenyataan? Tidak ada. Untuk itulah Yesus datang untuk membinasakan kerajaan maut, kerajaan dosa, kerajaan iblis loh. Malah orang semakin banyak isi penjara dan rata-rata orang Kristen. Di barat itu orang Kristen semua isinya, penjara-penjara itu karena maksiat. Lalu kalau Anda lihat di dalam Roma 8:10, barang siapa yang ada Yesus dalam dirinya, tubuhnya memang mati karena dosa. Loh, walah, parah. Kalau orang mati karena dosa berarti neraka. Nah, ini celakanya. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah hak saudara, kita hargai itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan. Namun sekali lagi, kalimat terakhir dari saya. Sehebat apapun kemudian ajaran yang Anda bawa, terlihat kasih, terlihat penyayang, terlihat menyelamatkan. Tapi bagi kami, kalau ada manusia yang dilantik menjadi Tuhan, apalagi dia dilantik untuk orang-orang jahat, maka mending bagi kami itu untuk ateis daripada mempertuhankan Tuhan, lantikan Tuhan lain dan Tuhan itu dihadiahkan kepada orang jahat. Mending jadi ateis. Itu bagi kami. Itu yang merupakan pembeda kita di sini. Karena saya tidak terlena, tidak terbuai oleh data-data dari yang disusun dari orang-orang yang Yesus tidak kenal, kemudian ditunjuk sama orang-orang yang tidak dikenal, tunjuk-tunjuk dalil ini, dalil Mazmur, dari Yeremia, dalil Yesaya, sementara Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel tidak pernah mengajarkan pola yang seperti Anda ajarkan hari ini. Yesus tetaplah seorang Yudaism yang taat,
Tuhannya adalah Elohim, dia beribadah sebagaimana orang Yahudi, dan sedangkan orang-orang yang menuhankan Yesus yang dibuat menjadi Tuhan orang Yahudi, itu berbeda pola kehidupannya hari ini dengan orang Yahudi itu sendiri. Dengan kata lain, kalau orang Farisi Mahkamah Agama menerima Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya, berarti mereka harus menanggung resiko memiliki dua Tuhan. Memiliki dua Tuhan itu tak ada jalannya untuk masuk ke surga. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal hanya sebagai utusan, tapi orang jahat mengenal Yesus juga sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya Yahudi yang memberikan legalitas. Kenapa mereka orang jahat menyembah Yesus? Karena Tuhannya Yahudi sudah marah sama dia, sehingga Yesus bagi mereka adalah Tuhan. Sedangkan orang benar menyembah tetap hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sekira begitu, Bung. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin bisa besok atau lusa kita lanjut lagi. Ya, selamat malam Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bung, silakan. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka itu adalah orang-orang yang tergiur. Mereka itu orang-orang yang terlena oleh mimpi, tergiur oleh halusinasi. Sudah tidur di bawah. Oh iya. Iya.